Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Batara Putra dengan NPM S1D023020. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan tugas pada mata kuliah pemasaran produk pertanian program studi agribisnis. Izinkan saya untuk share screen. Baik, tugas kali ini berjudul Faktor-faktor penentu pilihan saluran pemasaran, bukti dari petani sayuran di Provinsi Eastern Cape, Afrika Selatan. Latar belakang masalah riset ini dipicu oleh rendahnya keterlibatan petani kecil dalam pasar komersial dan inefisiensi rantai pasok sayuran di Afrika Selatan. Meskipun dukungan anggaran pemerintah meningkat, petani masih kesulitan menembus pasar formal yang bernilai tinggi. Kendala utama meliputi biaya transaksi yang mahal, minimnya info pasar, serta keterbatasan transportasi yang ada. Pemasaran dipandang sebagai aspek krusial ke yang menjamin keberlangsungan usaha dan pendapatan petani. Tujuan penelitiannya yaitu pertama adalah mengidentifikasi dan memetakan saluran pemasaran yang paling sering digunakan oleh petani sayuran skala kecil. Kedua, membedah faktor-faktor pendorong petani dalam memilih antara pasar tradisional, grosil, ataupun retail. Dan ketiga, merumuskan rekomendasi kebijakan guna meningkatkan level komersialisasi petani. Dan itu merupakan ketiga tujuan dari penelitian. Kemudian kita melihat kerangka metodologis, lokasi lokasi dilakukan di Provinsi Eastern Cape, di mana itu merupakan salah satu provinsi di Afrika Selatan yang memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi mencapai 74,9% tingkat kemiskinannya dan studi ini dilakukan pada tiga distrik di dalam Provinsi Eastern Cape. Kemudian survei dilakukan dengan cross-sectional dengan subjek yaitu 149 petani sayuran kecil yang dipilih melalui teknik multi-stage sampling. Adapun untuk analisis dari datanya itu menggunakan statistik deskriptif dan multivariate profit model MVV, di mana MVV ini dianggap lebih akurat karena mampu menangkap fenomena petani yang menggunakan beberapa saluran pasar sekaligus secara bersamaan. Kemudian temuan utama, mayoritas petani, sekitar 73%, mengandalkan pasar tradisional karena lokasinya yang dekat, sistem bayar yang tunai, dan standar kualitas yang tidak rumit. Dan itu menjadi keunggulan utama dari pasar tradisional yang kemudian hanya sedikit ataupun tidak dimiliki oleh pasar modern. Dalam hal ini, pasar modernnya adalah grosil dan retail, di mana grocery dan retail itu sebenarnya lebih menguntungkan, namun menuntut volume yang besar, terus kuantitas tinggi, serta logistik mandiri. Faktor seperti pendidikan, akses penyuluhan, dan kepemilikan lahan terbukti signifikan dalam meningkatkan peluang petani masuk ke pasar formal. Namun ada satu hal yang perlu kita garis bawahi bahwa petani kecil di sana seringkali mengorbankan profit jangka panjang demi likuiditas harian karena keterbatasan modal. Dan ini merupakan suatu masalah yang sangat umum terjadi di petani kecil dimanapun di dunia. Karena ini merupakan suatu hal yang terjadi juga di Indonesia. Baik, analisis eh, konsep pemasaran produk pertanian. Pertama, dalam artikel tersebut struktur pasar. Stru- Struktur pasalnya cenderung yang tradisional cenderung mengarah pada persaingan monopolistik lokal. Sementara pasar grosir dan retail itu bersifat oligopsoni dengan kontrol ketat pada pembeli. Dan untuk aktor sendiri yang terlibat, yang pertama adalah petani kecil, pedagang tradisional, pedagang grosir, pengecer modern, dan
penyuluh pertanian, serta organisasi pertanian. Sebenarnya untuk organisasi pertanian, sebenarnya dia melingkupi di penyuluhan pertanian. Namun untuk kita lihat pada salurannya, utamanya ada tiga saluran distribusi. Yang pertama atau saluran tradisional, yaitu petani bakal menjual ke pedagang lokal atau mereka menjual pedagang lokal yang berada di pasarnya, yang mana ini merupakan saluran tradisional. Yang kedua, saluran grosir, yaitu petani eh, bakal membawa ke wholesaler, dan itu bakal masuk ke pengecer lalu ke konsumen. Dan ketiga, retail modern, di mana petani akan membawa ke retail dan ke konsumennya. Perlu digarisbawahi bahwa semakin panjang saluran, semakin tinggi standar kualitas dan biaya transaksi. Untuk fungsi utama meliputi fungsi fisik. Yang pertama yaitu transportasi, dan kemudian fungsi pertukaran, terdapat negosiasi harga, dan fungsi fasilitatif, info pasar dan penyuluhan sebagai kunci akses pasar bernilai tinggi. Untuk saluran 2 dan saluran 3, penyuluh pertanian dan tingkat pendidikan petani itu menjadikan hal yang krusial, karena ketika mereka memiliki pendidikan yang tinggi, mereka bakal mampu mengseleksi bagaimana saluran sayuran yang baik untuk dipasarkan di grosir dan retail. Sementara kalau misalkan tidak adanya pendidikan dan penyuluhan pertanian, para petani cenderung stagnan, dan itu yang menjadikan 73% tadi petani melakukan saluran distribusi yang pertama. Baik, perbandingan dengan kondisi Indonesia, ini merupakan studi kasus kacang buncis di Bengkulu Utara. Persamaannya terjadi inefisiensi rantai distribusi dan risiko kerusakan tinggi. Perbedaannya, struktur pasar di Indonesia masih sangat didominasi tengkulak. Terus di situ ada keterikatan utang untuk modal bibit dan pupuk dari petani ke tengkulaknya, sehingga terjadi istilah gali lubang tutup lubang. Kita perlu mencatat di sini bahwa adanya kenyamanan semu yang dinikmati oleh petani. Mereka memiliki kemudahan akses modal, namun akses modal ya, dan itu tanpa jaminan yang biasanya diterapkan oleh perbankan. Konsekuensinya, mereka kehilangan otoritas dalam menentukan harga jual saat panen, dan ini cenderung merugikan petani. Namun, walaupun dia kecenderungannya merugikan petani, terdapat keuntungan petani di mana mereka tidak perlu menanggung risiko modal yang cukup besar, dan ketika mereka membutuhkan modal, mereka langsung menghubungi tengkulak yang ada di sekitarnya. Untuk rekomendasi strategi, ini bisa diterapkan di Indonesia utamanya. Yang pertama adalah akses permodalan. Akses permodalan ini tujuannya adalah memberikan kemudahan akses permodalan untuk petani agar menghilangkan salah satu peran tengkulak, di mana tadi kita membahas bahwa tengkulak itu membantu memberikan modal kepada petani, sehingga petani harus menjual kepada mereka dengan catatan bahwa harganya itu mungkin bakal lebih di, didominasi oleh tengkulaknya. Kebijakannya yaitu kita perlu mempermudah syarat peminjaman modal di lembaga keuangan seperti bank, namun tetap mempertahankan pengawasan, karena ini merupakan hal penting untuk keberlangsungan, baik itu dari pertanian itu sendiri dan bank itu sendiri. Kemudian kelembagaan merupakan strategi kedua, yang tujuannya adalah memberikan pendidikan dan pelatihan untuk mengakses pasar dan perlindungan terhadap petani, di mana kita tahu bahwa eh, di Eastern Cape tadi, petani itu memiliki ketergantungan kepada penyuluh. Kalau misalkan tidak ada penyuluh pertanian, maka mereka tidak akan bisa menjual ke pasar yang lebih modern.
yang mana pasar yang lebih modern memberikan keuntungan yang lebih tinggi lagi. Kebijakannya, pembentukan lembaga koperasi. Kalau misalkan di Indonesia kita berbicara mengenai koperasi pertanian, namun ini dapat disesuaikan kalau misalkan di Eastern Cafe tadi penyesuaiannya mungkin kepada lembaga-lembaga pelatihan. Nah, kesimpulannya, yang pertama, saluran pemasaran tradisional adalah saluran pemasaran utama di Eastern Cafe berdasarkan penelitian oleh MDD dan kawan-kawan di tahun 2024. Sedangkan di Indonesia, saluran pemasaran masih didominasi dengan adanya tengkulak di saluran tersebut. Faktor pendorong dan hambatan pilihan saluran utamanya adalah akses terhadap modal, pendidikan, dan informasi. Karena ketika modal mereka terbatas, mereka bakal terbatas juga untuk mengembangkan pertanian. Dan ketika keterbatasan itu terjadi, maka akan sulit produk-produk mereka masuk ke pasar modern. Rekomendasi kebijakannya yang pertama, permudah akses ke permodalan, dan kedua, pembentukan kelembagaan pertanian. Baik, itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kritik dan saran, saya sangat berterima kasih untuk itu. Dan kita akan mengharapkan bertumbuh dari kritik dan saran yang diberikan yang diberikan dari teman-teman. Sekian dari saya Roni Batara Putra mengucapkan terima kasih.